Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis-garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh Moongazer Serpent. Getaran ular Moongazer menjadi lebih intens karena kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Raungan yang sepertinya datang dari zaman kuno datang dari tubuh Moongazer Serpent. Meskipun suara ini tidak keras, itu berisi kekuatan yang dapat memengaruhi jiwa asal. Para pembudidaya di luar planet tidak terlalu merasakannya, tetapi para pembudidaya di planet ini merasakan kekuatan penuh. Di antara para pembudidaya ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga kultivasi lain. Pada saat ini, tubuh mereka bergetar dan ketakutan yang muncul di jiwa mereka menyebar seperti orang gila. Gagasan pertama yang dimiliki hampir setiap orang adalah pergi, dan mereka semua naik ke atas. Beberapa dekat dengan permukaan dan dengan cepat menyerbu keluar. Namun, tentakel di permukaan dengan cepat membungkusnya. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat dan semua orang yang ingin menyerang gagal. Saat para pembudidaya menyerbu satu persatu, kabut hitam keluar dari tentakel. Tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta kehilangan pengaruhnya pada tentakel. Salah satu pembudidaya menyerbu dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur dan jiwa asalnya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari es di suatu tempat di dalam tubuh Moongazer Serpent. Saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya menjadi hijau dan seolah-olah ada garis hitam di wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini bahkan lebih hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam itu memasuki tubuhnya dan dia merasa kedinginan. Dengan metode kultivasinya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi rasa dingin di tubuhnya sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah bahwa meskipun dia telah mengeluarkan sebagian besar darinya, masih ada jejak yang tidak bisa dia keluarkan. Ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan di tubuhnya. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa ada tanda-tanda energi asalnya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun menjadi lebih hijau. Dia menarik napas dalam dan menyerbu dari tanah. Saat dia muncul, dia melihat tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana tidak ada pembudidaya yang dapat menyerang. Saat Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang, dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini persis sama dengan tentakel dari binatang buas yang menyerangnya sekarang. Murid Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Ini, tentakel ini. Para pembudidaya dari domain utara benar. Planet budidaya ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya, tetapi memperbesar lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Getaran kekerasan terus berlanjut. Ujung-ujungnya, bumi mulai runtuh dan puing-puing menyebar. Sesaat kemudian, raungan yang lebih hebat datang dari dalam planet ini. Pada saat ini, Wang Lin terus-menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah dipotong, ular Moongazer akan bergetar hebat. Saat dia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih dalam ke celah. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terus-menerus menggunakan Heavenly Chop dan benang merahnya runtuh satu persatu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Benang merah setebal orang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di hadapannya. Benang merah ini lebih tebal dari benang manapun yang pernah dilihatnya. Matanya berbinar saat dia menyerang dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan menjengkelkan bergema melalui Moongazer Serpent saat garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Aura kuno secara bertahap menyebar, membuat para pembudidaya di luar tercengang.
Mereka melihat celah muncul di tengah planet budidaya, dan perlahan-lahan itu terbuka menjadi monster besar berbentuk oval. Aura amarah menyebar. Ular Moongazer telah terbangun. Saat ular Moongazer terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Raungan itu seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya bergema dari Moongazer Serpent. Itu seperti ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyebar, menyebabkan pembudidaya di sekitarnya terus mundur. Pada saat ini, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan ketika menghadapi ular Moongazer. Untaian tentakel panjang perlahan menyebar dan bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat yang sama, celah besar muncul di tempat kepala ular Moongazer berada. Apa ini? Planet budidaya ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Kita tidak bisa melawan binatang ini. Cepat mundur! Semburan seruan datang dari mana-mana. Lebih dari setengah pembudidaya dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki kultivasi langkah kedua puncak, itu tidak mungkin untuk menolaknya. The Moongazer Serpent sangat marah. Saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuat marah adalah bahwa ia hanya tidur dalam waktu yang singkat sebelum diganggu lagi. Dalam pikirannya, dia merasa seperti baru saja tertidur sebelum segera terbangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika ia melihat semua makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mundur, ia segera mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh pembudidaya meledak karena suara gemuruh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan segera roboh. Kemarahan dari ular Moongazer tidak hilang tetapi baru saja dimulai saat bergerak maju. Untuk ular Moongazer, itu hanya bergerak maju. Tetapi bagi para pembudidaya itu adalah binatang buas besar yang menyerang mereka. Murid dari semua pembudidaya di dalamnya tiba-tiba menyusut. Para pembudidaya di depan ular Moongazer hanya merasakan hembusan angin. Kemudian tubuh mereka gemetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar dan kecepatan cepat Moongazer Serpent menyerbu lurus ke depan. Ini menyebabkan suara letupan, seolah ruang itu sendiri akan runtuh. Mayoritas pembudidaya yang memburu Wang Lin adalah pembudidaya ascendant atau ilusori yin tahap akhir. Tidak banyak pembudidaya korporeal yang dan bahkan lebih sedikit yang telah mencapai tahap penggorengan nirvana. Yang tidak beruntung di antara para pembudidaya itu langsung diserang oleh ular Moongazer dan tubuh mereka roboh. Adapun jiwa asal mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, semburan teriakan memenuhi area tersebut. Ketakutan, para pembudidaya sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Tubuh raksasa Moongazer Serpent berhenti sedikit dan mulut besarnya terbuka seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Raungan tajam keluar dari mulutnya. Suara ini sangat kuat sehingga menciptakan kekuatan tembus yang tak terbayangkan yang menyebar dengan ular Moongazer sebagai pusatnya. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan gemuruh mereka bertumpuk di atas satu sama lain. Para pembudidaya yang tidak melarikan diri jauh segera meledak. Baik tubuh dan jiwa asal mereka hancur. The Moongazer Serpent mulai bergerak bersama dengan raungannya yang ganas. Tentakel panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan menjadi harta terkuatnya. Jika seorang kultivator disentuh oleh mereka akan segera menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu banyak, mereka akan mati karena jiwa asal mereka akan menghilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval Moongazer Serpent yang seperti planet dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya mengejar pembudidaya yang terus mundur yang tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang intens di wajah sebagian besar pembudidaya. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh ular Moongazer terhadap para pembudidaya untuk melampiaskan amarahnya. Para pembudidaya hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan tak berujung muncul di hati mereka. Para pembudidaya dari 5 planet utama di domain utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat,
mereka segera membuka formasi pertahanan planet mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk membantu. Setelah raungan berlalu, ular Moongazer tiba-tiba berhenti dan raungan rendah keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ular Moongazer yang lebih kecil dengan berbagai ukuran keluar dari mulutnya. Ular Moongazer ini jauh lebih kecil dari yang utama, yang seukuran planet. Namun, bagi para pembudidaya, mereka masih sangat besar. Ketika ular Moongazer kecil ini muncul, pembantaian ini mencapai puncaknya. Ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai melahap para pembudidaya di sekitarnya. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang berada di tahap Nirvana Skrier bisa melarikan diri, sisanya telah mati. Adapun keluarga kultivasi yang datang untuk membantu mereka, mayoritas mati karena murka dari ular Moongazer. Namun, amarah dari ular Moongazer masih belum padam. Saat tubuhnya yang besar bergerak, suara yang kompleks, hampir seperti manusia keluar dari mulutnya. Adegan ini hampir membuat para pembudidaya di sekitarnya kehilangan akalnya. Mereka tidak menyangka binatang sebesar itu juga memiliki mantra. Jika binatang ini bisa merapalkan mantranya, seluruh area akan hancur. Ketika ular Moongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, 3 sosok berdiri di ruang 50.000 km dari tempat ular Moongazer mengamuk. Ketiga sosok ini kabur, tapi masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flamespak termasuk di antara ketiganya. Master Flamespak mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, "Saya tidak berpikir makhluk kecil ini akan membawa mereka ke monster bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatianku. Rekan penggarap, saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan binatang bulan ini adalah bagian dari rencanaku. Aku telah membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang setelah kalian berdua melihatnya, apa pendapatmu tentang rencanaku?" Master Flamespak menarik pandangannya dan tersenyum. Di sebelah Master Flamespak adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dengan simbol yin dan yang di dadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Master Flamespak, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, ini gila, tapi begitu berhasil, tingkat keberhasilan kita akan meningkat sebesar 10%. Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, dingin di matanya menunjukkan bahwa dia jelas tidak baik. Ini gila. Tetapi jika para pembudidaya sistem bintang Alhaven berperang dengan sistem bintang aliansi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, atau tidak akan ada kesempatan sama sekali. Terlalu sedikit pembudidaya di sistem bintang Alhaven yang telah mengalami hidup dan mati. Inilah kelemahan dari budidaya berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang seringkali harus waspada terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang di sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan kematian. Lingkungan itu membuat orang-orang yang selamat menjadi sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat Sumu, Anda harus memahaminya lebih baik daripada saya bisa menjelaskannya. Pria parubaya berjubah ungu itu merenung. Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, "Sumu ini sangat baik. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planet saya, Donglin." Secara khusus, ular Moongazer kecil yang melahap para pembudidaya membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi area itu saat tubuh raksasa Moongazer Serpent perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola segi 8 merah darah muncul di atas ular Moongazer. Pola segi 8 ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riaknya, mereka akan merasa seperti mereka tidak bisa menahan sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi 8. Orang ini adalah orang tua berjubah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia turun dengan formasi. Riak dengan cepat menyebar dan mengelilingi ular Moongazer untuk menjebaknya. Orang tua berjubah merah itu berteriak, "Kalian cepatlah, saya tidak bisa menghentikannya lama-lama." Kemarahan ular Moongazer di bawah pola segi 8 segera memuncak. Itu meraung dan mulai mengisi ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flamespak muncul dari kehampaan di hadapan Moongazer Serpent. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah besar pembudidaya ditarik dan menghilang. Di sisi lain,
pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul. Tangan kanannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Pusaran itu bergerak melintasi ruang dan setiap pembudidaya yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Sementara pria tua berjubah merah mengunci Moongazer Serpent di tempatnya, mereka menjatuhkan pembudidaya di sekitarnya satu persatu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia dengan sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Ini menyebabkan mereka semua menjadi terluka parah sebelum mereka bergabung dengan dunia dan menghilang. The Moongazer Serpent sangat marah. Meskipun segel segi 8 hanya menyegelnya, semua ular Moongazer yang lebih kecil juga memiliki segel segi 8 muncul di sekitar mereka yang menghalangi mereka untuk sementara. Kemarahan memenuhi tubuh Serpent Moongazer. Ia bahkan tidak bisa mengingat sudah berapa tahun sejak dia disegel. Itu mengamuk di dalam segel oktagonal, menyebabkannya bergetar hebat. Saat gemuruh bergema, ular Moongazer menjadi lebih marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala Moongazer Serpent. Mereka adalah matanya. Matanya berkabut, seolah dipenuhi asap, tetapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, lalu bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Moongazer Serpent dan membentuk jari yang besar dan kasar. Murka Moongazer seperti jari dewa kuno. Saat ular Moongazer meraung, jari dewa kuno segera menyapu daerah itu. Akhirnya, itu berubah kembali menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh ular Moongazer. Mata ular Moongazer menjadi dingin saat membuka mulutnya dan semua ular Moongazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Ular Moongazer besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur, duduk 3 orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Di saat yang sama, 2 orang yang tersisa juga membuka mata mereka. Keduanya masing-masing adalah pria tua berjubah merah dan pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam berkata, "Sangat kuat." Pria berjubah merah bernama Siang perlahan berkata, "Binatang ini memang seperti yang tercatat dalam catatan keluargaku. Kita seharusnya tidak memprovokasi itu dengan sembarangan." Ada sedikit kegilaan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, "Karena ini masalahnya, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang ini." Nama, Master Demon Sungu, dikenal oleh semua pembudidaya setelah tragedi yang terjadi di domain utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya dia tidak mati, dia menggunakan binatang besar itu untuk melakukan serangan balik yang menakutkan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pembudidaya binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang Alheaven. Tidak ada lagi keluarga kultivasi yang mau berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita yang dibawa kembali oleh para pembudidaya yang masih hidup menyebar seperti badai di sistem bintang Alheaven. Tuan Iblis Sungu tidak boleh diprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila. Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Tidak hanya dia bersedia membantai pembudidaya tingkat rendah, untuk membalas, dia bersedia membangunkan binatang besar itu untuk menyebabkan bencana. Kekejaman semacam ini dapat dibandingkan dengan para pembudidaya planet Donglin. Akibatnya, tidak ada yang berpikir untuk berpartisipasi dalam hal ini lagi. Pada saat yang sama, rumor tindakan Sungu di Thunder Celestial Realm mulai menyebar dan terukir di hati semua orang. Nama Tuan Iblis telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Moongazer Serpent dengan ekspresi suram. Ular Moongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka saat mengejar Wang Lin seolah mencoba melahap sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus bergerak maju. Dia sudah merasa ada yang tidak beres. Bagian dalam ular Moongazer sangat berbeda dari sebelumnya.
Semua ular Moongazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Saat Yao Bingyun menyerangnya, bahkan ada yang membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dengan pikiran dia menyimpan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Moongazer yang mengejarnya segera menjadi marah, seolah sesuatu yang mereka sukai telah diambil. Mereka berpisah dan terus menggeledah daerah tersebut. Wang Lin menghela nafas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melalui Moongazer Serpent, mencari di mana Tungku Grid berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Moongazer Serpent. Saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak muncul dari belakangnya juga. Mereka terlalu cepat dan langsung menembus tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak menghilang. Seolah-olah mereka digunakan untuk menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular Moongazer menemukan Wang Lin. Raungan teredam bergema di dalam Moongazer Serpent. Itu adalah mantranya yang bisa menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, tapi menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seperti guntur menderu yang tak berujung bergemuruh di telinganya. Saat raungan bergema, ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Dia merasakan sakit di jiwa asalnya, seolah-olah sedang terkoyak. Jika dia masih mengenakan armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini, tetapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari lubangnya. Merasa ada bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan menamparkan tas pegangannya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa asalnya. Seolah-olah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meskipun raungan itu masih kuat, dampak pada jiwa asalnya telah berkurang ke titik di mana Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel pada ular Moongazer yang lebih kecil bergoyang-goyang dalam kegembiraan. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin seperti orang gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas pelindung kulit, jiwa asalnya akan runtuh di bawah raungan ini. Namun, jika dia mengenakan pelindung kulit, itu akan menarik sejumlah besar ular Moongazer kecil. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dan Moongazer Serpent yang panjangnya lebih dari 100 kaki bergegas menuju Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulut besarnya tidak hanya akan melahap aura dari pelindung kulit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular Moongazer akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular Moongazer bergegas ke arahnya dan terus-menerus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Penggarap tidak dapat merasakan aura ini, dan binatang dengan warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksinya. Hanya beberapa makhluk selain dari Moongazer Serpents yang bisa mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan ketika ular Moongazer ini melahap aura dewa kuno, itu akan melahapnya juga. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi daerah itu. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Sebuah retakan muncul di bumi di belakang tempat dia berada dan Moongazer Serpent setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Ular Moongazer ini memiliki semua tentakelnya melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sangat bersemangat. Bahkan ada air liur dalam jumlah besar yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retakan datang dari segala arah. Lebih dari 10 retakan muncul dan Moongazer Serpents dengan ukuran berbeda menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tampak tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Ini menciptakan pusaran yang runtuh, menyebabkan dia mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular Moongazer mengejarnya. Mata ular Moongazer ini dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi di bawahnya ada tatapan yang menakutkan.
Mereka ingin melahap aura pelindung kulit itu. Terlebih lagi, mereka ingin melahap Wang Lin agar mereka selamanya memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin menjadi mati rasa saat dia dikejar oleh Moongazer Serpents. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan Moongazer Serpents bergegas keluar. Dikombinasikan dengan yang ada di belakangnya, sekelompok besar ular Moongazer menjebaknya. Sama seperti ular Moongazer ini menyerang untuk melahap Wang Lin mengungkapkan tatapan kejam dan raungan keras bergema melalui tubuh ular Moongazer. Saat raungan bergema, semua ular Moongazer yang lebih kecil yang menyerang Wang Lin berhenti. Mereka mundur, membuat lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi pada saat ini, suara retakan muncul. Seekor ular Moongazer besar tiba-tiba melewati lorong. Itu terlalu cepat dan aura yang dikeluarkannya tidak lebih lemah dari Blood Ancestor. Saat ini, itu menyebabkan ekspresi Wang Lin sangat berubah. Saat itu Moongazer Serpent bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa, itu langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat mengebor ke bumi dan pergi. Semua ular Moongazer mengikutinya ke kejauhan. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh induknya. Hanya dalam 5 menit, mereka sampai di sebuah tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali menyelesaikan satu siklus, itu akan melepaskan semburan energi dingin ke daerah sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan mengenali bahwa disinilah kepala ular Moongazer berada. Setelah tiba di sini, ular Moongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia menghilang ke pusaran. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya berbinar. Saat dia ditelan oleh ular Moongazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan energi asalnya dari operasi. Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah berubah dari seorang kultivator menjadi manusia. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun, dia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan hisap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Akibatnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, dia akhirnya bisa dengan jelas melihat sekelilingnya. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan dia terkejut. Ini adalah ruang yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari kekosongan dan perlahan-lahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar yang diikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka menyerap auranya. Tonjolan besar terkadang akan bergerak melalui tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat tentakel. Ada pria dan wanita, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Semua mata orang-orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak mengenal satupun dari mereka. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semuanya adalah pembudidaya, ada manusia di antara mereka. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Tatapannya pergi ke kedalaman area ini, dan itu tidak ada habisnya. Wang Lin dapat membayangkan bahwa ada lebih banyak tentakel di sana dan bahwa setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Moongazer Serpent. Wang Lin diam-diam merenung. Dia bisa menebak orang-orang ini dikumpulkan oleh ular Moongazer selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Moongazer. Bahkan ada ide menakutkan di dalam benak Wang Lin. Dulu ketika ular Moongazer adalah planet Yunxia, ada reruntuhan kota di atasnya. Planet Yunxia pernah memiliki pembudidaya dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Tatapannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia ini. Dia tidak akan bisa melawan sama sekali karena tentakel menyedot nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin.
Dia tidak menyentuh tentakel, tetapi dengan cepat menghindar dan menyerbu ke arah tungku besar. Kecuali dia harus, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Moongazar, itu mungkin melakukan sesuatu yang baru. Saat dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin berbinar. Aura di dalam tungku bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah mereka tidak mau masuk ke dalam. Pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan menawan seorang wanita muncul di dalam pusaran. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan bekas korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas pegangannya tidak bisa lepas dan roboh. Pakaian Yao Bingyun compang camping, memperlihatkan banyak kulit. Saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya.